Kalau tadi saya bilang nggak ada di sini tombol-tombol untuk membuka dari pintu slidingnya, ternyata, nah ini teman-teman yang uniknya, saya tadi nyari-nyari ya, mana ini handle-nya ya kalau kita mau nutup. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, di depan kita ini sudah ada Wuling Darion PHEV EX. Jadi ini merupakan Darion tipe tertingginya teman-teman. Dia sudah hybrid yang sudah bisa juga kita ngecas atau plug-in ya teman-teman ya. Jadi dinamakan Wuling Darion PHEV. Nah, kalau dari tampilan depan ini teman-teman, kalau menurut saya ya, ini mirip-mirip sedikit Lexus Alphard ya teman-teman ya. Karena di depan ini ada garis nih seperti ini, garis memanjang horizontal ke bawah seperti itu, mirip banget ya MPV luxury-nya dari Jepang. Nah, tapi ini Wuling, pastinya harganya lebih murah teman-teman ya. Kalau secara dimensi ini mirip banget dengan Toyota Alphard. Nah, gimana ini panjangnya di 4910 dan juga lebarnya di 1870 dan tingginya 1770. Jadi kalau kita amati teman-teman ya, ini panjangnya mirip dengan Alphard, panjang dan lebarnya mirip banget dengan Alphard, akan tetapi hanya tingginya aja nih yang kurang tinggi sedikit ya. Kalau di Alphard kan agak sedikit lebih tinggi dan lebih boxy. Tapi kalau secara harga, Wuling Darion PHEV ini teman-teman cocok kita sandingkan dengan Nissan Serena dan juga Toyota Foxy. Tapi kalau Toyota Foxy itu belum menggunakan hybrid. Yang sudah menggunakan hybrid yaitu Nissan Serena yang namanya e-Power. Nah, tapi kalau Wuling ini menghadirkan PHEV, jadi dia juga bisa menggunakan cas atau juga dari mesin bensinnya. Mesin bensinnya ini 1500 cc teman-teman ya. Naturally aspirated Atkinson cycle yang bisa menghasilkan tenaga di 105 horsepower dan torsinya di 130 Nm. Kita lihat yuk dari kap mesinnya. Oke. Langsung nyala sini. Kita lihat dulu mesinnya sebelum kita masuk ke dalam interiornya, teman-teman. Oke. Ini langsung. Nih, ini mesinnya, teman-teman ya. Mesinnya 1500 cc, teman-teman. Nah, ini nih. Ini dari motor listriknya nih. Motor listriknya di sini. Ini mesin bensinnya, teman-teman. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini menandakan dia kalau dia PHEV. Nah, di depan sini teman-teman dia sudah ada kamera juga yang support di kamera 360-nya. Untuk pengiriman teman-teman dari depan dan belakang dia sudah menggunakan pengiriman cakram dengan profil ban di 215/55 ring 17. Nah, jadi kenapa dia ini mirip dengan Toyota Alphard teman-teman? Karena dia juga sudah menggunakan sliding door. Sliding door-nya ini sama juga bisa diakses menggunakan anak kunci. Nih, seperti ini. Tuh. Jadi kalau mau Toyota Alphard yang versi murah, ini kalau TR Palembangnya di 500 jutaan lebih dikit ya teman-teman ya. Kalau di Jakarta dia masih di 400 besar. Nah, ini juga sudah menggunakan pengaturan elektrik untuk kursi penumpang maupun di kursi driver. Tuh, ya. Jadi semuanya keliling sudah menggunakan pengaturan dari elektrik. Oke, kita sekarang mau keliling-keliling dulu teman-teman. Kita mau kelilingin dari luarnya, nanti kita akan masuk ke dalam. Nah, ini untuk pengisian bahan bakarnya di sini. Kalau untuk ngecasnya ada di sebelah kiri, nanti kita juga akan perlihatkan. Nah, selain itu teman-teman, dia juga sudah support power tailgate teman-teman. Jadi dari remote-nya juga dia bisa menggunakan. Nah, jadi dia juga bisa menggunakan fitur power tailgate teman-teman. Jadi pintu belakang bisa kita akses menggunakan remote ini. Nah, kita sekarang mau lihat bagasinya ya teman-teman ya. Bagasinya ini lumayan teman-teman ya, lumayan luas. Akan tetapi dia emang agak ke bawah. Dia bukan rata lantai seperti mobil-mobil yang saat ini ya, rata lantai kalau misalnya mau angkat barang kan langsung ini. Tapi dia di bawah seperti ini. Ya, di sini juga bisa ada space nih. Buat bisa space di sini. Ini untuk pelipatan dari kursi belakang. Kalau misalnya kita normalkan, dia jadi seperti ini, teman-teman. Nih. Kayak gini.
Oke, kayak gini ya. Nah, yang satunya kayak gini. Nah, ini full. Kalau full menggunakan kursinya. Jadi di sini masih ada space. Space di sini ya mungkin kita bisa masukin galon dan sebagainya. Nah, ini untuk chargernya, teman-teman. Langsung dapat chargernya di sini nih. Sini ada aparnya juga, ini ada segitiganya. Nah, oke, kita tutup lagi menggunakan tombol ini karena dia sudah support dari port tailgate. Di belakangnya ada kamera dan juga untuk lampu plat nomor dia sudah LED. Lampunya juga sudah full LED, teman-teman. Baik dari lampu sen, lampu mundur serta lampu rem. Nah, ini untuk tempat kita ngecas. Jadi tinggal ditekan. Nah, dia sudah support AC dan DC, teman-teman. Tapi karena dia PHEV, nggak selalu harus dicas karena dia juga bisa menghasilkan daya dari hasil pembakaran mesin 1500 cc-nya. Nah, ini dari sebelah kiri Wuling PHEV Darion ini, teman-teman. Di belakangnya ini sudah ada pengaturan AC. Kita akan masuk dulu, teman-teman. Oke, kita akan masuk dan kita akan coba di kursi bagian belakang. Sebentar, saya coba masuk dulu. Memang nggak terlalu tinggi ya, teman-teman, untuk dimensi sebuah PHEV. Nah, ini tinggi saya di 173, teman-teman. Masih oke kalau misalnya kursi penumpang depan ini nggak terlalu mundur, tapi masih oke. Tinggi 173, is oke. Coba kita agak sedikit, oh saya. Ini udah ada airbag karena airbagnya ada full 6, teman-teman. Udah dapat juga AC dan juga dapat hand grip yang sudah ada lampu bacanya, teman-teman. Tuh. Di sini ada cup holder, di sini juga berwarna coklat. Kursinya sampai baris ke belakang ini sudah menggunakan synthetic leather. Nih, sudah menggunakan kulit yang isofix-nya sampai ke belakang. Ini karena dia tipe tertinggi. Sebelah kiri juga sudah dapat hand grip, kisi AC juga dapat. Cukup lengkap ya, teman-teman. Untuk rebahan oke juga nih. Nah, kayak gini, rebahan oke. Sekarang kita coba di kursi tengah. Nih, kursi tengah. Ini kalau kita majuin segini ya. Coba saya atur lagi. Sudah rebah. Bukanya kayak gini. Bisa juga mundur, ini juga sebenarnya pas ya, ini sebenarnya pas. Ini posisi mengemudi belum saya atur. Ini kayaknya ini yang paling belakang nih, paling belakang masih banyak sisa, teman-teman. Kalau saya mundurin lagi, oke, saya mundurin lagi, masih lapang banget, teman-teman. Tuh, masih lapang, belakang juga masih lapang nih, ya. Nah, di atas ini ada sunroof, teman-teman. Akan kita nyalakan atau kita buka. Ini pengaturan dari fan-nya ada di sini juga, teman-teman. Ini dapat tempat penyimpanan, rata lantai ya, teman-teman, untuk lantainya karena dia penggerak depan. Sekarang kita coba ke depan. Turun dari sini. Sebentar. Oke, sekarang kita sudah masuk. Wih, langsung disambut dengan AC-nya, teman-teman. Nih, bisa lihat ini sudah wireless charging, pengaturan AC-nya di sini. Ini ada defogger depan, lampu hazard, ini tombol AC, ini tombol fan. Wah, kita ngadem dulu, teman-teman. Karena dia PHEV, jadi tanpa menyalakan mesin, teman-teman, AC-nya bisa langsung menyala. Itu salah satu keunggulannya. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu ya. Setirnya ini bisa diatur tilt dan teleskopik. Oke, lengkap ya. Di sebelah kanan ini ada untuk membuka dari tempat pengisian bahan bakar. Ini untuk off, ini tempat pembuka dari kap mesin tadi. Kisi AC-nya yang sudah ada chrome berwarna hitam alias Pino Black. Desain di sini ditambah lagi desain warna silver. Nah, untuk MID-nya, teman-teman, di sini menampilkan energi flow-nya ini 28%, yaitu baterainya, teman-teman. Karena baterainya ini secara normal, teman-teman,
bisa mengantarkan kita sejauh 125 km. Jadi tanpa menggunakan mesin bensin, mobil ini bisa berjalan menggunakan baterainya sepanjang 125 km. Di sini ada pemberitahuan bahwa pintu masih terbuka, ini parkir, brake-nya aktif, door open, ini standar, ini modenya ya. Coba kita di sini, coba kita nyalakan. Tuh, langsung nyala dia. Oh, langsung nyala teman-teman. Jadi saya hanya menekan pedal rem, dia nyala sendiri. Oke, nggak usah kita tutup. Coba kita kalau kita tutup, oh sorry. Nah ini door trimnya teman-teman. Ini soft touch. Ini ada list chrome seperti ini yang memanjang. Ini agak silau teman-teman ya. Nah ini soft touch lagi yang ada jahitan-jahitannya ini teman-teman ya. Berwarna brown. Ini juga panel soft touch. Nah di sini ada power window-nya. Full auto teman-teman. Sampai baris ke belakang ini udah full auto. Tuh. Full auto ya. Jadi bukan hanya sisi driver. Lock dan unlock ini untuk pengaturan dari kaca spion dan auto folding atau pelipatan secara otomatis. Nah ini teman-teman yang uniknya, saya tadi nyari-nyari ya, mana ini handle-nya ya kalau kita mau nutup. Ternyata dia di sini teman-teman, di spare-nya di sini nih, bisa ya. Ini ada cowakan seperti ini nih. Nah, jadi tangan saya bisa masuk di sini. Tadi saya, waduh kemana nih ya? Ternyata ini ada di sini. Dan kalau misalnya kita tarik, tuh, wah kita udah di dalam wuling nih. Tapi teman-teman, mana ya? Ada tombolnya nggak nih? Tombol dari Oke. Untuk tombol dari pintu samping atau sliding door itu nggak ada. Oke, kita coba menggunakan dari remote ini. Bisa nggak ya? Pada saat mesin menyala. Bisa guys. Nih, bisa nih. Bisa. Nih, yang sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Sebelah sini, sebelah sini. Oke, sebelah kanan. Kita tutup juga nih. Pakai remote. Jadi, meskipun dia nggak ada yang namanya tombol untuk pintunya di sini teman-teman nggak ada, tapi kita bisa menggunakan dari remote-nya ini. Tenang, tenang, tenang. Masih bisa kita atasi. Di sebelah kanan kita lanjut teman-teman ya. Di sebelah kanan ini untuk pengaturan dari lampunya teman-teman yang sudah auto. Nih di sini ya, lampunya sudah auto. Ini untuk wipernya juga sudah auto. Lampu sen ada di sini juga. Yang animasinya di sini teman-teman langsung menyala nih. Tuh kan. Kalau injek kita rem juga tuh menyala juga nih. Kita zoom. Nih lampu rem, lampu sen juga dia nyala animasinya. Udah terintegritas seperti itu ya. Sekarang kita coba di setirnya ini 360. Ini 360-nya teman-teman yang bisa lihat kolongnya nih. Bisa lihat kolongnya. Ini fan-nya nih. Tuh, ini fan-nya teman-teman. Kalau ini, nah kalau ini fungsinya untuk mengganti layar di sini. TPMS, energy flow, ini data-data berkendara, odometer, hybridnya, EV-nya ada tertera semua di sana. Perjalanannya di 1186 km. Ini last 50 km, ini rata-rata berkendara. Ini TPMS-nya teman-teman. Lengkap ya. Oke, nah di sini ada juga nih 408 kilo. Ini 26 kilo lagi kalau misalnya menggunakan baterai. Nah, sebelah kiri ada tuas dari transmisinya. PRND-nya ada di sini dan juga ada cruise control di sini. Di sini sudah ada ADAS ya teman-teman ya. Untuk dari Wuling Darion ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Nah, ini kisi AC-nya. Nah, kalau teman-teman mau lihat head unitnya, ini bisa teman-teman menu. Musik, USB, radio, telepon, pengaturan, setelan, AC, video USB, 360 view, mode apa ini? Mode istirahat dan lain-lainnya teman-teman. E-box, coba pengaturan. Ini pemulihan energi seperti biasa, ini banyak sekali pengaturannya. Kita kalau mau terang, kita buka dulu sunroofnya teman-teman. Ini nih tombol sunroofnya.
kita tutup. Oke, biar terang. Nah, di sini lanjut teman-teman, pemulihan energi, paksa, sasis, sensitivitas pedal rem. Nah, ini pedal rem juga bisa diatur seperti mobil-mobil EV wuling ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau misalnya terlalu normal sport nanti kurang, ada yang nggak biasa teman-teman. Dari pengereman mode hemat energi mobil listrik itu ada yang nggak biasa. Kalau kita belum biasa itu biasanya nyedut-nyedut mobilnya teman-teman. Ini bantuan pengemudi, ini adasnya ada di sini teman-teman ya, bisa pengaturan adasnya di sini, LDP, FCP, LDW, RCTA, bantuan pesisir tikungan, kontrol kendaraan, kunci pintu manual, elektrik, buka kunci pintu, semua bisa diatur di sini, fungsi pencarian mobil, lampu berkedip, buka kunci otomatis setelah mesin dimatikan, bisa di semua pintu, pintu geser, buka kanan, sensitivitas sensor hujan nih untuk dari wipernya ya, sensor hujannya bagaimana, high, medium, low. Penyetelan ini low, high. Penyetelan pembuka pintu belakang bisa juga diatur di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya mau tinggi atau mau full bisa diatur. Energi. Nah, ini 29% dari baterainya. Sisa jarak 433 km. Wih, lumayan ya. Masih banyak banget nih, masih 400 km. Oh ya, karena dia ini kan bisa di 1000 km teman-teman. Kalau gabungan dari PHEV dan juga maksud kami mesin bensin dan juga elektriknya itu bisa 1000 km. Hebat ya, ini panjang banget. Pengisian daya, cahaya. Nah, ini perlampuan lah ya teman-teman, ini mengemudi. Oke, mungkin ini bisa teman-teman kulik-ulik lagi teman-teman. Bawahnya kamera 360 tadi. Tuh bisa lihat roda kiri. Tuh, roda ini kanan kiri, roda kiri saja, roda kanan saja, belakang, depan. Wah, udah full view-nya. Ini defogger. Defogger depan, fan, ini AC, ini suhu, ini musik, ini kembali ke home. Oke, di bawahnya AC, teman-teman. Di sini seperti tadi, pengaturan suhu, ini defogger depan, hazard, AC ini untuk pengaturan dari fan. Sudah wireless charging maksimal 50 watt. Bahannya di sini soft touch nih. Soft touch, ini cup holder dan juga ada tempat penyimpanan, dan juga di sini ada tuh console box. Di sini lagi cup holder. Bahannya yang seperti saya jelaskan tadi teman-teman ya, ini kayaknya ventilated ya teman-teman ya. Berkualitas. Jahitannya terlihat rapi banget teman-teman ya. Nih, kulitnya berwarna coklat kalem kayak gitu. Di sini ada hand grip, di sini ada juga airbag, dan di sana ada Twitter. Tuh, ada Twitter. Wah. Oke juga nih teman-teman. Nih di atasnya tadi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kalau tadi saya bilang nggak ada di sini tombol-tombol untuk membuka dari pintu slidingnya, ternyata Wuling menempatkannya di sini, teman-teman. Nih. Kita buka. Ada di sini. Untuk menutupnya ini, untuk membukanya ini, kita buka dulu. Tuh. Oke. Wah. Tutupnya bisa di sini. Oke, jadi lengkap ya. Jadi bukan nggak ada tombol di sini, dia tombolnya di atas ini. Tetap ada, teman-teman. Sun visornya pasti sudah ada vanity mirror dan juga ada lampunya. Ini lampu sentuh pastinya. Di sini sisi penumpang sudah juga ada vanity mirror dan juga ada lampunya. Untuk konsol, teman-teman di sini soft opening. Wah, udah melambangkan mobil mewah karena dia sudah soft opening. Di atas ini soft touch, teman-teman, ada jahitan juga. Di sini ada airbag. Oke, di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi. Nih ya, wish. Pengaturannya elektrik. Tuh, mundur saya. Oke. Apalagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kayaknya udah selesai semua ya. Di atasnya sudah ada sunroof, tampilannya oke, harganya masih masuk akal untuk perbandingan dengan Foxy maupun dengan Serena. Kalau dibandingkan dengan
Alphard ini pastinya value for money banget teman-teman, karena harganya hanya di 400 kecil. Kalau di Palembang ini 500 lebih dikit teman-teman. Oke, bagi yang berminat teman-teman bisa kontak sales atau marketing di deskripsi yang sudah saya cantumkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.